Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdian Satria. Dan perkenalkan saya Muhammad Asabil Kafi. Jadi di sini kami akan mengekspor sebuah gua yang sudah lama ditinggalkan karena ditutup oleh pemerintahan Kota Payakumbuh. Dulunya, gua ini merupakan salah satu tempat wisata olahraga pagi yang dilakukan oleh sekitar masyarakat Payakumbuh. Sehingga ini sudah lama ditinggalkan dan kami akan mengekspornya ke atas. Selamat menyaksikan. A few inches later. Baik, kali ini kami berada di jalan menuju salah satu gua yang dulunya terkenal di Payakumbuh, dan kami melewati beberapa tangga yang dimana tangga ini dulunya sangatlah bersih sehingga dan saking jarangnya untuk dikunjungi sehingga alam mengambil alih jalan-jalan yang ada di sini sehingga daun-daun menutupi jalan yang ada di tangga ini. Dan lihat suasana di sini sangatlah rimbun, sunyi. Oke teman-teman, di sini suasana sudah mulai terasa lebih lembab dan gelap, tapi syukurlah pihak pengelola sudah menyediakan petunjuk arah di dalam sini. One eternity later. Nah, ini dia petunjuk pertama kita. Setelah berjalan sebentar dari mulut gua, kita diarahkan menuju sebuah formasi batu yang unik. Dikatakan, kita akan segera bertemu dengan batu gong. Ini dia penampakannya, batu gong. Coba kalian perhatikan, bentuknya memang unik sekali seperti kerucut berongga yang menjulang dari dasar gua. Dinding-dindingnya terbentuk dari endapan kapur selama ribuan tahun, menciptakan tekstur yang berserat dan kokoh. Dari bentuknya saja, kita bisa membayangkan mengapa dinamakan gong. Struktur alami yang luar biasa, ya. Oke, setelah batu gong, kita lanjut. Nah, di bagian ini gelapnya benar-benar total. Untung kita bawa flash HP, jadi masih bisa lihat jalan. Lanjut, mencari batu berikutnya. A few inches later. Piu. Benar-benar perjalanan yang lumayan panjang setelah gelap tadi. Tapi, lihat, ada petunjuk arah lagi. Ini artinya kita sudah mendekati spot unik selanjutnya. Ayo kita lihat, kira-kira formasi batu apa lagi yang akan menyambut kita di sana. One eternity later. Astaga, ini keren banget. Aku harus lihat dari dekat dan aku harus sentuh. Wow, dingin. Teksturnya ini bukan cuma licin, tapi ada kristal-kristal kecil yang terasa kasar dan tajam saat disentuh. Mau tahu kan, sensasi batu yang hidup banget. Lihat, ketika kena cahaya, kilauannya itu nggak main-main. Benar-benar seperti butiran gula kristal raksasa yang menghabisi dinding gua. Ini membuktikan bahwa gua ini sangat alami dan proses geologinya masih berjalan. Pokoknya, melihat dan menyentuh langsung batuan berkilau ini adalah pengalaman yang luar biasa. Totally worth the dark path. Nah, setelah semua kegelapan, tantangan, dan keindahan kristal tadi, kita sudah sampai di ujung atau mulut gua. Wow, pemandangannya langsung pecah di sini. Udara segar langsung masuk dan kita bisa lihat hamparan hijau yang luar biasa indah. Inilah hadiah bagi para penjelajah. Di sana itu teman-teman, adalah jalur menuju Puncak Marajo yang terkenal itu. Pemandangannya pasti lebih gila lagi dari sana. Tapi untuk hari ini petualangan kita fokus di dalam gua saja. Kita sudah sukses menjelajahi Gua Ngalau, Puncak Marajo. Kita tunda dulu ya. A few inches later. Tunggu sebentar, ada satu hal lagi yang menarik di bagian ujung gua ini. Dindingnya penuh dengan tulisan. Ini bukan cuma vandalisme baru, tapi ini jejak sejarah. Kalian bisa lihat, ada tulisan aksara Tionghoa. Dan lihat yang ini, 1912. Tahun 1912. Itu berarti tulisan ini sudah ada lebih dari 100 tahun. Ada juga tulisan seperti TJIAE Ngoni. Ini menunjukkan gua ini sudah menjadi tempat persinggahan bagi banyak orang dari berbagai latar belakang, termasuk komunitas Tionghoa sejak zaman kolonial dulu. Melihat ini, gua ini bukan hanya formasi batu, tapi arsip sejarah yang tertulis langsung di dindingnya. One eternity later. Nah, perjalanan eksplorasi kita sudah selesai. Sekarang kita berjalan kembali ke mulut gua. Oke, ini dia realitasnya. Semakin dekat ke pintu keluar, baunya semakin kuat, teman-teman. Bau khas gua yang sangat menyengat. Ini pasti bau dari kotoran dan pipis ribuan kelelawar yang bersarang di atas sana. Mau tahu kan baunya bagaimana? Tajam. Tapi, meskipun bau, ini membuktikan kalau gua ini sangat hidup dan menjadi rumah bagi fauna alam. Gak apa-apa deh, yang penting kita sudah dapat pengalaman dan pemandangan luar biasa. Oke, setelah tuntas di dalam Gua Ngalau, kita lanjut perjalanan keluar lewat jalur samping ini. Jalur ini dulunya mungkin adalah jalan utama untuk keluar masuk gua atau jalur turun dari Puncak Marajo. Tapi kalian lihat sendiri kan, alam sudah sepenuhnya mengambil alih. Akar-akar besar, semak belukar yang rimbun. Kita harus hati-hati melangkah. Ini seperti berpetualang di hutan yang benar-benar liar. Benar-benar penutup yang pas untuk petualangan kita hari ini. Perjalanan yang penuh misteri, sejarah, dan juga bau kelelawar. Hehe. A few moments later. Nah, teman-teman, kita sudah kembali ke titik awal, tapi ada hal yang membuat hati sedikit miris. Lihat, area yang dulunya adalah pusat keramaian, tempat orang beristirahat dan mungkin tempat warung berjualan, sekarang sudah seperti ini. Bangunan ini benar-benar ditinggalkan. Dulu di sini ramai sekali, bahkan dikunjungi turis asing. Tapi sekarang, alam dan semak belukar sudah mengambil alih semuanya. Ini menunjukkan bahwa tempat ini
sudah lama tidak terurus setelah ditutup oleh pemerintah. Alasannya memang belum jelas, entah ini ditutup untuk renovasi atau mau ditutup selamanya. Padahal tempat ini sangat indah. Aku berharap potensi sejarah dan alam Gua Ngalo ini tidak dibiarkan hilang begitu saja. Semoga tempat seindah ini bisa segera dibuka dan dikelola kembali. Itu dia eksplorasi kita hari ini. Tunggu, lihat itu. Wah, ada monyet. Aku sudah lama banget nggak lihat mereka di sini. Dulu, saat tempat ini masih ramai, mereka biasanya ada di pinggir jalan, seolah menyambut pengunjung. Tapi sekarang, karena kawasan ini sudah sepi dan diambil alih alam, mereka kembali ke habitat aslinya di pepohonan. Ini jadi bukti, ya. Walaupun tempat ini ditutup, ekosistem di sini tetap hidup. Senang melihat mereka kembali bebas seperti ini. A few inches later. Ada satu spot lagi yang wajib banget kita tunjukin sebelum pulang. Tepat di tepi jalan ini, kita disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Kalian bisa lihat kan, hamparan kota Payakumbuh dari ketinggian. Rumah-rumah yang tersusun rapi, dikelilingi hijaunya pepohonan. Dan di latar belakang sana, ada perbukitan yang menjulang megah. Jadi, Gua Ngalo ini bukan hanya tentang gua yang gelap, tapi juga tentang pemandangan menawan dari atas bukit. Perfect ending untuk perjalanan kita.